3 tahun menikah, Adrian dan Anya pikir mereka telah menemukan kebahagiaan. Hingga gangguan itu datang. Adrian, mereka ada di sini. Rumah yang mereka pikir akan menjadi tempat aman, ternyata menyimpan rahasia gelap. Kamu tidak bisa menyelamatkanku. Ketika cinta diuji oleh kegelapan, akankah mereka mampu bertahan atau justru menjadi pengantin setan? Pengantin setan, bersiaplah untuk melihat kengerian yang tak terduga. Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil tempat Anya dan Adrian tinggal. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon besar di sekitar rumah mereka yang berdiri di pinggiran kota. Rumah itu tampak seperti rumah ideal untuk pasangan muda modern. Luas dan dikelilingi kebun kecil yang mereka rawat bersama. Namun, di balik semua keindahan itu, ada sesuatu yang perlahan menghantui kebahagiaan mereka. Anya duduk di ruang tamu, menatap jendela besar yang dipenuhi tetesan hujan. Ia menggenggam cangkir teh hangat, mencoba menghilangkan rasa gelisah yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Adrian sedang bekerja di ruang belajarnya. Seperti biasa, lembur dengan proyek-proyek arsitekturnya. Kehidupan mereka terlihat normal, bahkan bahagia. Tetapi belakangan ini, ada sesuatu yang tidak bisa Anya abaikan, kehadiran aneh yang selalu terasa saat malam tiba. Semuanya dimulai dengan kejadian kecil. Pintu kamar yang terkunci tiba-tiba terbuka sendiri. Suara langkah kaki di lantai atas, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan benda-benda kecil seperti kunci atau remote TV, seringkali hilang, lalu muncul di tempat yang tak masuk akal. Awalnya, Anya mengira itu hanya kebetulan atau imajinasinya semata. Adrian, yang pragmatis dan tidak percaya tahayul, selalu berkata, mungkin kita lupa menaruhnya, jangan terlalu dipikirkan. Namun, semakin hari, gangguan itu semakin nyata dan sulit dijelaskan. Awal mula gangguan. 3 tahun pernikahan mereka, Anya dan Adrian merasa hubungan mereka semakin kuat. Mereka telah melalui banyak hal bersama, termasuk pindah ke rumah baru ini yang mereka beli dengan penuh cinta setelah menabung bertahun-tahun. Rumah itu adalah tempat mereka bermimpi membangun keluarga kecil suatu hari nanti. Namun, tepat di bulan ketiga tahun ketiga pernikahan mereka, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Suatu malam, saat Adrian tertidur lelap, Anya terbangun karena mendengar suara gemerincing seperti perhiasan yang saling beradu. Ia mengira itu berasal dari meja rias di kamar mereka, tempat ia menyimpan perhiasannya. Anya membuka matanya dan mendapati bayangan samar berdiri di sudut kamar, menghadap ke meja rias. Bayangan itu tinggi, ramping, dengan rambut panjang yang menjuntai hingga pinggang. Anya menahan napas, tubuhnya kaku di tempat tidur. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap sosok itu dengan ketakutan yang mencekam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, bayangan itu berbalik perlahan. Dan meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, Anya merasa sosok itu menatapnya dengan penuh kebencian. Ketika Anya akhirnya berhasil berteriak, bayangan itu lenyap, seperti asap yang diterpa angin. Adrian terbangun dengan panik, memeluk Anya yang gemetar di tempat tidur. Apa yang terjadi? Kamu mimpi buruk? Tanya Adrian dengan nada khawatir. Anya tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis dalam pelukan Adrian, tubuhnya masih menggigil. Permasalahan semakin menjadi. Setelah kejadian malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Lampu sering mati sendiri. Suara ketukan di pintu terdengar setiap malam, meskipun tidak ada siapapun di luar. Dan bau busuk yang menyengat muncul tiba-tiba di beberapa sudut rumah tanpa sebab yang jelas. Suatu malam, Adrian yang biasanya skeptis akhirnya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia sedang bekerja di ruang belajarnya ketika mendengar suara seseorang memanggil namanya dengan pelan, Adrian. Dengan ragu-ragu, Adrian naik ke lantai atas, mengikuti suara tersebut. Suasana di atas terasa dingin dan sunyi. Ketika ia mencapai ujung lorong,
ia melihat pintu kamar tamu yang biasanya tertutup rapat, kini terbuka sedikit. "Anya, kamu di sana?" panggil Adrian. Meskipun ia tahu Anya masih tidur di bawah. Tidak ada jawaban. Ketika ia mendorong pintu kamar itu dengan pelan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah kamar, di atas lantai kayu yang kosong, ada bekas tangan seperti dicetak dengan abu hitam. 5 jejak tangan besar yang tampak melingkar, membentuk pola yang aneh dan menyeramkan. Adrian mundur perlahan, menutup pintu kamar itu, dan segera berlari ke bawah untuk membangunkan Anya. "Kita harus bicara," katanya dengan wajah serius. Anya yang masih setengah tertidur, mencoba memahami apa yang terjadi. Adrian menceritakan apa yang ia alami di lantai atas. Dan untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan rumah mereka. "Aku rasa ini bukan kebetulan," kata Anya dengan suara bergetar. "Aku pernah melihat sesuatu di kamar kita beberapa minggu lalu. Tapi, aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa?" Adrian tampak terkejut. "Aku takut kamu tidak akan percaya," jawab Anya. Adrian menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di rumah ini. Ini sudah terlalu jauh. Menggali masa lalu rumah." Keesokan harinya, Anya dan Adrian mulai menyelidiki sejarah rumah mereka. Mereka menemukan bahwa rumah itu sebelumnya dimiliki oleh pasangan tua yang tinggal di sana selama lebih dari 40 tahun. Namun, sebelum pasangan itu, rumah tersebut adalah milik seorang wanita muda bernama Martha yang menghilang secara misterius pada tahun 1980-an. Martha dikenal sebagai seseorang yang tertutup dan sering terlihat melakukan ritual aneh di halaman belakang rumahnya. Beberapa tetangga mengatakan bahwa ia terobsesi dengan okultisme dan percaya pada perjanjian dengan makhluk gaib. Ketika Martha menghilang, polisi tidak pernah menemukan jejaknya, tetapi mereka menemukan catatan-catatannya yang berisi simbol dan mantra yang menyeramkan. Anya dan Adrian mulai merasa bahwa gangguan di rumah mereka mungkin berkaitan dengan masa lalu Martha. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang paranormal yang dikenal memiliki pengalaman menangani kasus-kasus serupa. Pertemuan dengan paranormal itu, seorang wanita paruh baya bernama Bu Surya datang ke rumah mereka pada suatu sore. Begitu memasuki rumah, ia langsung merasakan energi yang berat dan gelap. "Tempat ini ada sesuatu yang mengikatnya," kata Bu Surya dengan nada serius. Bu Surya meminta izin untuk berjalan-jalan di sekitar rumah sambil membawa alat pendeteksi energinya. Ketika ia mencapai kamar tamu di lantai atas, ia berhenti di depan pintu dan menatap Adrian dan Anya. "Kalian tidak pernah menggunakan kamar ini, bukan?" tanya. Adrian mengangguk. "Kami jarang masuk ke sana. Rasanya tidak nyaman." Bu Surya membuka pintu dengan perlahan dan segera melihat pola bekas tangan yang ditemukan Adrian sebelumnya. Ia menyentuh lantai itu dengan hati-hati, lalu menutup matanya. "Ritual telah dilakukan di sini," katanya akhirnya. Martha, pemilik rumah sebelumnya, membuka pintu ke sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Anya merasa lututnya lemas mendengar itu. "Lalu apa yang harus kami lakukan? Apakah itu bisa diselesaikan?" Bu Surya menatap mereka dengan sorot mata penuh keprihatinan. "Mereka yang kalian hadapi bukan sekadar arwah. Ini lebih kuat, lebih berbahaya. Aku bisa mencoba membantu, tapi kalian harus siap menghadapi konsekuensinya." Ritual penyucian dan akhir yang mencekam. Malam itu, Bu Surya melakukan ritual penyucian di rumah mereka. Lilin-lilin dinyalakan di setiap sudut ruangan, dan doa-doa dipanjatkan untuk mengusir energi gelap yang mengikat rumah itu. Namun, di tengah ritual, suasana berubah menjadi mencekam. Lampu di seluruh rumah mati tiba-tiba, dan suara tawa menyeramkan terdengar dari lantai atas. Anya berteriak saat melihat bayangan hitam besar melintas di depan jendela ruang tamu. Adrian mencoba melindungi Anya, tetapi ia juga merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Bu Surya terus melafalkan doa-doanya, meskipun jelas ia mulai kelelahan. "Kalian harus bertahan. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam pikiran kalian," teriak. Namun, saat ritual hampir selesai, Anya tiba-tiba merasa tubuhnya kaku. Ia menatap Adrian dengan mata yang berbeda,
mata yang bukan miliknya. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar seperti gabungan beberapa suara, penuh kebencian dan amarah. "Kami tidak akan pergi," kata suara itu melalui tubuh Anya. Adrian mencoba membangunkan Anya, tetapi ia dilemparkan ke dinding dengan kekuatan yang tak terlihat. Bu Surya mengarahkan seluruh fokusnya pada Anya, melanjutkan doa dengan intensitas yang semakin kuat. Setelah beberapa saat yang terasa seperti seabad, bayangan hitam besar itu perlahan memudar, dan Anya ambruk ke lantai, tak sadarkan diri. Kesimpulan yang pahit. Setelah kejadian itu, rumah mereka terasa lebih tenang. Tetapi Anya dan Adrian memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Mereka tidak ingin mengambil risiko lebih jauh, terutama setelah mengetahui bahwa energi gelap itu mungkin tidak sepenuhnya hilang. "Kami hanya ingin hidup normal," kata Adrian ketika mereka memindahkan barang-barang mereka ke rumah baru. Namun, Anya tahu bahwa kenangan itu akan selalu menghantuinya. Meski mereka telah meninggalkan rumah itu, ia tidak bisa melupakan suara tawa menyeramkan yang terdengar di telinganya pada malam terakhir mereka di sana. Dan hingga hari ini, beberapa tetangga yang tinggal di dekat rumah itu mengatakan bahwa mereka masih sering mendengar suara langkah kaki dan tawa kecil di malam hari. Setelah kejadian mencekam malam itu, rumah mereka akhirnya tenang. Anya dan Adrian memutuskan untuk pindah. Mereka menjual rumah itu dengan harga murah, hanya ingin segera menjauh dari segala kengerian yang mereka alami. Mereka mulai hidup baru di sebuah apartemen kecil di tengah kota. Namun, kehidupan mereka tidak sepenuhnya kembali normal. Anya sering merasa lelah tanpa alasan. Ia juga mulai kehilangan selera makan dan berat badannya menurun drastis. Adrian merasa ada sesuatu yang salah, tetapi Anya selalu berkata, ia hanya stres akibat trauma dari rumah lama mereka. Suatu malam, sekitar 3 bulan setelah mereka pindah, Adrian terbangun di tengah malam karena mendengar suara tangisan pelan dari kamar mandi. Ia mengira itu Anya. Dengan setengah sadar, ia berjalan ke kamar mandi. Saat membuka pintu, ia melihat Anya berdiri di depan cermin. Namun, ada sesuatu yang aneh. Anya tidak bergerak, hanya menatap pantulan dirinya di cermin sambil tersenyum kecil. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Adrian dengan nada ragu. Anya perlahan berbalik, wajahnya pucat, matanya tampak kosong. "Aku baik-baik saja," jawabnya dengan suara datar. Tetapi suaranya terdengar aneh, seolah-olah bukan hanya miliknya. Adrian merasa merinding, tetapi mencoba berpikir rasional. "Kamu terlihat lelah. Ayo kita kembali tidur," katanya sambil menggenggam tangan Anya. Namun, tangan Anya terasa dingin, sedingin es. Adrian terkejut, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Anya mengikutinya kembali ke kamar, tetapi malam itu, Adrian tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan istrinya. Mimpi yang menjadi nyata. Malam berikutnya, Adrian bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di rumah lama mereka, di kamar tamu di lantai atas. Lingkaran abu hitam yang pernah ia lihat muncul lagi. Tetapi kali ini, ada Anya yang berdiri di tengah lingkaran itu. Ia mengenakan gaun pengantin yang sama seperti saat mereka menikah, tetapi wajahnya dipenuhi luka-luka mengerikan. Adrian mencoba mendekat, tetapi ia tidak bisa bergerak. Dari belakang Anya, sosok bayangan besar muncul. Sosok yang sama yang pernah mereka lihat saat ritual penyucian. Bayangan itu melingkarkan tangannya di bahu Anya, lalu berbicara dengan suara yang menggelegar. "Dia adalah milikku sekarang," kata sosok itu. Adrian terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia melihat ke sebelahnya dan menemukan Anya sedang duduk di tempat tidur, menatapnya dengan senyuman kecil. "Kamu bermimpi buruk lagi?" tanya Anya dengan nada lembut. Adrian tidak menjawab. Ia hanya memandang istrinya dengan perasaan tidak menentu, kenyataan yang menghancurkan. Hari-hari berikutnya, perilaku Anya semakin aneh. Ia sering menghilang tanpa memberitahu Adrian kemana ia pergi. Ketika Adrian bertanya, ia selalu memberikan alasan yang terdengar masuk akal. Tetapi Adrian merasa ada yang disembunyikan istrinya. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Adrian memutuskan untuk mengikuti Anya secara diam-diam. Anya meninggalkan apartemen mereka sekitar pukul 11 malam, mengenakan jaket tebal dan membawa tas kecil. Adrian mengikutinya hingga ke sebuah gedung tua yang tampak kosong di pinggiran kota. Dari jendela yang retak,
Adrian mengintip ke dalam dan melihat Anya berdiri di tengah ruangan kosong, dikelilingi oleh lilin yang menyala. Di hadapannya ada sebuah cermin besar dengan bingkai emas. Anya berbicara dengan cermin itu, tetapi suaranya terdengar seperti gabungan beberapa suara. Sama seperti saat ritual penyucian di rumah lama mereka. "Aku sudah memenuhi bagianku," kata Anya dengan suara yang dingin. "Sekarang waktunya kau menepati janji." Adrian merasa tubuhnya gemetar. Ia mendorong pintu gedung itu dan masuk. "Anya, apa yang kamu lakukan?" Anya berbalik perlahan. Tetapi kali ini wajahnya tidak lagi seperti Anya yang ia kenal. Wajahnya pucat dengan mata hitam legam dan senyum dingin menghiasi bibirnya. "Adrian, kamu tidak seharusnya ada di sini," katanya dengan nada tajam. Adrian mendekat, mencoba menggenggam tangan Anya, tetapi tiba-tiba ia merasa tubuhnya terdorong ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Suara tawa mengerikan memenuhi ruangan. Cermin besar di depan Anya mulai bergetar, dan dari dalamnya muncul bayangan hitam besar yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sosok itu menatap Adrian dengan mata merah membara. "Dia adalah pengantinku sekarang," kata sosok itu sambil melingkarkan tangannya di pundak Anya. Adrian berteriak, mencoba mendekati Anya, tetapi kegelapan dari sosok itu menyelimutinya. Akhir yang menghantui. Keesokan harinya, Adrian ditemukan tak sadarkan diri di dalam gedung tua itu oleh seorang penjaga malam. Ketika ia terbangun di rumah sakit, ia mencari Anya, tetapi tidak ada yang tahu di mana istrinya. Polisi mencoba menyelidiki kasus ini, tetapi mereka tidak menemukan jejak Anya atau apapun yang mencurigakan di gedung tua itu. Cermin besar yang dilihat Adrian tidak ada di sana. Seolah-olah tidak pernah ada. Adrian merasa kehilangan akal. Ia yakin bahwa istrinya masih hidup, tetapi diambil oleh sosok yang menghantui mereka. Hingga hari ini, Adrian sering bermimpi tentang Anya, berdiri di tengah lingkaran ritual dengan sosok bayangan di belakangnya. Setiap kali ia terbangun, ia mendengar suara lembut yang berbisik di telinganya. "Kami masih menunggumu, Adrian."